Tentunya mental juara dan dukungan luar biasa para bobotoh menjadi kekuatan utama yang terus mengiringi langkah Maung Bandung menuju podium tertinggi. Atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api pun berubah menjadi pesta biru. Ribuan supporter ini merayakan pemirsa keberhasilan yang disebut sebagai salah satu momen terbesar dalam sejarah Persib Bandung. Persib saat ini tercatat sudah meraih 5 gelar sejak Liga Indonesia kali pertama digelar pada tahun 1994. Dan sebelum musim ini Persib juara pada musim 94 hingga 95, kemudian 2014, 2023 hingga 2024, dan 2024 hingga 2025. Maung Bandung kini menjadi klub dengan koleksi gelar Liga Indonesia terbanyak sepanjang sejarah. Kita akan membahasnya dengan dua pengamat sepak bola, ada Bung Anton Sanjoyo dan Bung Haris Pardede yang saat ini berada di Stadion GBLA. Ada Bung Joy yang sudah terhubung. Bung Joy, pertandingan antara Persib versus Persijap dan Borneo FC versus Malut United masih kita lihat tadi kemenangan dari Persib gitu ya, yang mana imbang 0-0 dengan Persijap. Artinya ini hat-trick. Bagaimana Anda melihat permainan yang sudah berlangsung? Ya, pemain-pemain Persib terutama kalau kita lihat di babak pertama dan babak kedua memang terlalu tegang ya. Mereka biasanya flowingnya bagus kalau main, apalagi kalau main di GBLA, dan kelihatan tadi memang karena sebetulnya kan memang imbang saja sudah cukup. Tetapi dengan Borneo yang leading cepat ketika menghadapi Malut United, dan itu pasti pemain-pemain Persib juga tahu. Jadi mereka ketegangan itu sampai pada menit terakhir bahkan. Tapi ya bagi pendukung Persib yang sudah melakukan konvoi bahkan sejak siang hari dan sudah memastikan gelar juara dengan hasil yang hanya imbang, meskipun ini hasil anti klimaks ya bagi Persib, tapi ya inilah sejarah yang dicetak oleh Persib Bandung. Saya kira mungkin akan sulit dicapai oleh tim lainnya ya, 3 kali menjadi juara di era sepak bola yang Anda bilang tadi sejak 94. Betul bahwa 94 itu kan penyatuan perserikatan dan semi profesional, dan Persib memang sejak awal mereka terjun di dunia profesional 94, kita bisa lihat sendiri mereka manajemennya yang paling rapi, dari sisi bisnisnya juga paling oke gitu ya, apalagi sejak dipegang oleh Glenn Sugita, karena dia memang seorang bisnismen. Dia bisa membuat Persib ini sebagai entitas sepak bola sekaligus entitas bisnis yang menguntungkan. Jadi saya rasa keberhasilan ini hasil kerja keras banyak orang lah. Terutama kalau kita lihat juga manajemen mereka juga yang sangat solid, kemudian juga tim pelatih dan pemain yang sangat konsisten. Bahkan sejak 3 tahun terakhir ya mereka sangat konsisten, hanya mendapatkan challenge yang agak berat di musim ini dari Borneo FC. Dan head to head mereka untungnya bagus ya melawan Borneo, jadi mereka berhak juara meskipun selisih gol kalah dari Borneo FC. Ya, Bung Joy, kita ketahui bahwa Persib di musim ini kan banyak kedatangan pemain baru seperti Tom Haye, kemudian Eliano Reinders, Federico Barba, Patricio Matricardi hingga Andrew Jung. Nah, karena pemain asing yang jadi andalan di musim lalu hengkang ke klub lain, apakah kita pantas kemudian menyebut bahwa tangan dingin dari Bojan Hodak ini sebagai kunci kesuksesan Persib musim ini? Ya tentu Boyan punya kontribusi yang luar biasa ya. Pengalaman dia bersama Persib Bandung juga yang sudah lekat itu membuat chemistry pemain bisa dia langsung satukan ya. Eliano misalnya, pemain-pemain baru yang bergabung, Tom Haye misalnya, itu bisa langsung bersinergi dengan pemain lain dengan chemistry yang sama. Meskipun dalam 6 pertandingan terakhir mereka sempat juga gugup ya, dalam 2 pertandingan yang mereka draw, kemudian mereka bisa 4 kali memetik kemenangan, dan kelihatan betul bahwa pemain-pemain yang dimasukkan atau dibeli oleh Persib Bandung cukup mumpuni lah. Cuma sekarang persoalannya adalah bagaimana Persib masih bisa berbicara di level Champions League Asia, karena mereka sekarang hanya berkompetisi di level 2 kan.
challenge-nya, tantangannya adalah bagaimana mereka atau Boyan Hodak dan kawan-kawan manajemen Persib membawa tim ini jauh lebih bagus di Champions League Asia kalau bisa masuk ke level 1 yang istimewa ya. Siapa kira-kira Bung Joy pemain Persib yang layak jadi pemain terbaik musim ini? Saya kira hampir semua pemain terutama kalau kita bicara pemain-pemain yang baru bergabung itu saya kira mendapatkan poin yang sangat bagus ya. Adam Ali saya kira bersama Beckham juga layak menjadi pemain untuk kandidat pemain yang punya kontribusi paling besar. Tapi saya rasa kepemimpinan Boyan serta saya rasa juga banyak sekali pemain dengan kontribusi yang mirip-mirip ya, hampir sama. Hampir bisa dipastikan sulit sekali mencari siapa pemain yang paling berkontribusi terhadap juaranya Persib kali ini. Tapi saya melihat bahwa pemain yang sudah lama berkontribusi untuk Persib, Beckham misalnya, itu juga layak untuk mendapatkan misalnya pemain terbaik Persib musim ini gitu. Jadi rasanya sih, dan dia ketika masuk menjadi skuad tim nasional juga kontribusinya kan bagus. Jadi saya rasa dia punya peran yang sangat apik, apalagi pada pertandingan kali ini dia menjadi kapten. Jadi memang kepercayaan dari Boyan Hodak dia berikan sebaik-baiknya. Baik, dan kita sudah terhubung dengan Bung Harpa juga yang langsung dari Stadion GBLA. Bung Harpa, bagaimana antusiasmenya di sana Bung Harpa? Jadi sepanjang permainan siapa yang paling bisa mencetak banyak peluang atau yang paling dominan? Kalau bicara pada pertandingan sore hari ini yang baru saja berlangsung di GBLA, sebenarnya honestly Persib nggak terlalu main bagus ya, dan juga ada beberapa ketidakberuntungan. Kebetulan saya tadi juga setribun dengan Bobotoh di tengah lautan Bobotoh. Ya mereka senang, pasti mereka senang dengan keberhasilan itu. Tapi dari pertandingan sore hari ini sebenarnya mereka kurang puas ya menurut saya. Dan tadi apa yang dikatakan oleh rekan saya Bung Joy juga memang Persib kelihatan sangat tegang dan itu bisa dimahlumin. Dan ini mirip dengan promosi Liga 2. Waktu itu Persipura tuan rumah diunggulkan juga, tapi kemudian sepertinya nervous ya menghadapi Adi Aksa saat itu. Jadi hari ini dan besok yang pasti Bobotoh berpesta. Memang dalam sebuah liga itu endurance diperlukan, kadang-kadang main bagus 7 pertandingan, kadang-kadang satu pertandingan gak bersetetian. Siapa yang paling banyak mengumpulkan poin atau head to head dalam hal ini, maka ya saat ini adalah Persib juaranya 3 kali mereka mencetak hat-trick di Liga Indonesia area modern. Jadi sepanjang permainan tadi lebih banyak bertahan atau agresif dari sisi Persib? Sebenarnya gini ya, yang menarik adalah lawannya ini Persijap dalam 2 pertandingan mereka menghadapi 2 tim yang juga ingin juara dan dua-duanya ngotot. Lawan Borneo imbang, sekarang lawan Persib juga imbang. Persib sebenarnya tadi mengambil inisiatif menyerang, mereka lebih banyak menguasai pertandingan, menguasai ball position, peluangnya juga banyak. Ada mungkin 4-5 peluang emas yang mereka dapatkan. Beckham Putra, kemudian juga dari kalau nggak salah Tom Hai, banyak lah peluang yang mereka dapatkan. Tapi memang penjaga gawang M. Mardiansyah ini, penjaga gawang Persija ini sangat luar biasa. Lawan Borneo pun Peralta dan kawan-kawan dibikin frustasi karena penampilan dari M. Mardiansyah. Jadi kalau kita bicara pertandingan hari ini mungkin agak susah melihat siapa yang terbaik. Mungkin justru pemain Persija. Tapi kalau tadi saya sempat mendengar pertanyaan Anda kepada Bung Joy, siapa pemain terbaik musim ini? Kalau saya memilih Barba, walaupun semua tim udah pasti berkontribusi, itu udah nggak mungkin. Cuman kalau kita lihat kontribusi tahun ini Persib begitu banyak clean sheet, dan juga kita ingat bagaimana gol Barba menghadapi Bayangkara di Lampung di akhir babak pertama yang membuat mereka turun minum dalam keadaan pede. Saya pikir Barba juga salah satu back tersubur di musim ini, dan dia adalah alasan kokohnya lini belakang Persib, dan itu yang membuat Persib berapa kali unggul cepat lalu bisa bertahan dan mendapatkan 3 poin. Ya Barba ini salah satu pemain yang sangat luar biasa, tapi tentu ya semua pemain punya kontribusi sesuai dengan porsi dan juga posisinya masing-masing. Tapi Bung Harpa, dari 21 laga terakhir Persib belum kalah, termasuk bisa menang di El Clasico atas Persija gitu. Apa sih sebetulnya kunci konsistensi kemenangan ini? Iya. Kunci konsistensinya adalah strategi pendekatan yang dilakukan Bojan Hodak. Jadi dia tidak memperdulikan menang banyak atau kemudian juga bermain cantik, tapi yang penting bagaimana mengamankan 3 poin. Itu yang dilakukan oleh Bojan Hodak, terutama mendekati garis finish. Karena seperti kita kalau lagi lari gitu ya, misalnya ditargetkan 5 putaran, begitu mendekati putaran terakhir itu biasanya pressure-nya makin berat.
Ya, apalagi Persib ini musim ini sebenarnya punya challenging yang cukup berat. Walaupun Ya, Bung Harpa. Baik, kita ke Bung Joy lagi. Bung Joy, jadi bagaimana Anda menilai performa para pemain berlabel timnas di Persib seperti Tom Hai, kemudian Eliano, Kakang Rudianto, hingga Adam Ellis? Ya, saya rasa kalau kita bicara pemain-pemain dengan label timnas yang ada di Persib, mereka cukup konsisten ya. Memang ada yang naik turun, tetapi kalau saya lihat Adam Alis, Beckham Putra, termasuk Tom Haye yang sebetulnya juga sudah mendekati umur yang sudah tidak seprima dulu ya. Tetapi dia tetap punya kontribusi yang sangat bagus, masih punya tempat untuk tim nasional, tapi saya rasa kalau kita bicara pemain-pemain yang dibina di dalam negeri seperti Beckham atau Adam Alis layak saya rasa terus mendapatkan tempat yang istimewa ya di tim nasional karena mereka kan aset sebetulnya ya. Mungkin kita sudah harus melupakan Tom Haye dalam 1-2 tahun ke depan. Eliano menurut saya masih harus berkembang performance-nya. Saya rasa sih kalau dia konsisten menunjukkan peningkatan performa di Persib, saya rasa dia juga harus mendapatkan tempat yang layak di tim nasional. Rasanya sih karena memang kan tim nasional itu adalah ujung dari pembinaan dan pembinaannya ada di mana? Ada di klub. Dan kalau klub-klub ini bisa memberikan pertandingan yang bagus, menit bermain yang bagus bagi aset-aset tim nasional, rasanya peluang Indonesia untuk berbicara lebih banyak di level internasional atas nama tim nasional, saya rasa cukup baik ya. Ya, Bung Joy, kan satu sosok yang tidak boleh dilupakan tentunya adalah sosok kiper Teja Paku Alam yang selalu jadi pilihan utama Boyan Hodak di bawah Mister Gawang. Nah, menariknya Teja kan tidak masuk panggilan John Hartman ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Teja ini layak sebetulnya ke timnas? Ya, Teja kalau kita bicara dalam level Persib dia memang salah satu yang terbaik di Liga Super ya. Tapi jangan lupa pula tadi Bung Harpa mengatakan bahwa palang pintu Persib Bandung Barba itu kan memang membuat Teja lebih nyaman ya, lebih aman lah. Meskipun beberapa kali tadi juga ada satu penyelamatan gemilang kan yang dilakukan oleh Teja. Tapi ketika Teja tidak dipilih oleh John Hartman, memang pasti ada alasannya. Tapi kalau menurut saya dia layaklah untuk dipanggil, paling tidak untuk dicobalah oleh John Hartman. Saya rasa apalagi status dia kan juara Liga Super. Jadi harusnya dia mendapatkan privilege lebih lah dari kiper lain. Kita bergabung lagi dengan Bung Harpa. Bung Harpa, bagaimana Anda menilai performa para pemain berlabel timnas di Persib seperti Tom Haye, kemudian Eliano, Kakang Rudianto, hingga Adam Ellis? boleh diulang pertanyaannya, sinyalnya agak kurang. Ya, Bung Harpa, jadi bagaimana Anda menilai performa para pemain berlabel timnas di Persib? Ada Tom Haye, kemudian juga Eliano, Kakang Rudianto, hingga Adam Ellis. Oke. Saya pikir kita mengklasterkan antara pemain yang sudah mandatori lah, 99% dipanggil, yang masih 50-50 dan memang kecil kemungkinannya dipanggil. Kalau kita bicara yang klaster yang mandatori, saya pikir ya Tom Haye, Leonard Renders dengan kualitas mereka saya pikir akan pasti dipanggil kalau tidak cedera. Apalagi untuk AFF nanti, dua pemain ini udah pasti jadi andalan. Nah, klaster berikutnya, ini yang menarik adalah seperti Robbie Darwis, Kakang Rudianto, bahkan juga ada Malis tadi yang disebutkan oleh rekan saya Bung Joy. Ini pemain yang kayak ada Malis misalnya, awal musim kurang menonjol, tapi kemudian di let's say 5, 6, 7, 8 pertandingan terakhir begitu kontributif dengan Persib Bandung. Nah, ini bukan tidak mungkin atau hampir pasti masuk di radar dari John Hartman. Nah, seperti Kakang mungkin masih 50-50, Robbie Darwis mungkin agak sedikit tergeser dari potensi untuk dipanggil. Nah, satu yang menarik soal Teja Paku Alam. Teja Paku Alam ini memang menjadi perdebatan yang menarik ya, sepanjang 2 minggu, 3 minggu, bahkan dari dulu juga karena nggak dipanggil, akhirnya ada yang merasa itu harus dipanggil atau yang mau dipanggil. Tapi gini, karena kalau melihat statusnya ini menjadi sangat seksi, tim yang paling banyak melakukan clean sheet, lalu kemudian timnya statusnya juara, ya usianya juga dibilang tua enggak, dibilang muda enggak, akhirnya orang bertanya-tanya kenapa nggak dipanggil gitu. Tapi memang critical thinkingnya adalah ada dua. Defensive contribution itu memang paling banyak
dipegang oleh strategi pendekatan Bojan Hodak yang memang pragmatis, lalu kemudian juga tadi pemain-pemain yang punya kualitas di lini belakang. Dan yang kedua, John Hartman ini kan sudah mengeluarkan statement, dia nggak terlalu put attention kepada pemain yang sudah 28 sampai 32. Sementara Teja kan kalau nggak salah 31-32. Dan di deretan kiper ini ada Nadeo yang saya pikir kita aklamasi menjadi penjaga gawang utama, dan Cahya Supriyadi yang dianggap menjadi penjaga gawang masa depan. Nah, diantaranya ini nih yang kadang-kadang Emriandi dipanggil, kadang-kadang juga Teja. Tapi saya pikir kita nggak pernah tahu ya. Saya pikir kalau buat saya Teja layak dipanggil. Bagaimanapun juga dia punya kepercayaan diri sebagai penjaga gawang yang bawa timnya juara, bahkan 3 kali berturut-turut walaupun dia berkiprah paling banyak musim ini. Saya pikir dia sangat layak ya untuk dipanggil ke tim nasional, terutama nanti untuk AFF bulan Juli Agustus. Saya ke Bung Joy kemudian. Bung Joy, jadi dengan susunan pemain strategi yang sudah diracik begitu ya sedemikian rupa oleh Bojan Hodak, yaitu tadi permainan 4-3-3, apakah menurut Anda ini juga memang keahlian dari Bojan yang mengerti kualitas masing-masing pemain sehingga strategi ini yang dipilih? Ya, Bojan ini kan ahli bukan saja dalam hal strategi, tapi dia bisa membuat pemain yang dari biasa-biasa saja dan kemudian menjadikan dia kontribusinya lebih besar daripada sebelumnya. Kalau soal formasi 4-3-3 ya itu formasi yang cukup ofensif meskipun juga cenderung lebih balance ya. Dia ofensif tapi balance, nggak seperti 3-5-2-1 misalnya. Nah, ini kan Persib ini pendekatannya bersama Boyak ini kan pendekatan yang sangat simple, sederhana, main menekan, bisa cetak gol, lalu cukup bertahan, menguasai lini tengah, banyak intercept di lini tengah, dan itu kan sudah dilakukan berkali-kali. Mereka bahkan selama 90 menit itu kan mereka tidak pernah turun sedikit pun performance-nya, dan itu rata ya. Kita bisa lihat ketika pertandingan melawan Persija misalnya, meskipun cukup diuntungkan ya Persib karena tidak tanding di Jakarta, tapi fighting spirit mereka kan sampai 90 menit lebih, sehingga kemudian mereka bisa mencetak kemenangan tipis dengan gol di menit-menit terakhir, dan itu menunjukkan mental juara sebetulnya. Jadi kalau saya lihat pendekatannya Bojan ini mirip Nandar Iskandar dulu di tim nasional bersama Persib juga. Main bola itu simple, passing, lari, position, kemudian cari peluang, masuk kotak penalti, shooting. Sederhana banget, nggak ada show off tentang yang individual gitu ya. Dan kelihatan betul nih Persib main dengan sederhana, dan dalam 3 musim terakhir ketika mereka menjadi juara terus sampai dengan barusan saja, itu permainan sepak bola Bojan ya begitu, sederhana, taktikal, jelas, dan kelihatan betul para pemain sudah meresapi apa yang dimaui oleh Bojan. Saya kira permainan sederhana itulah yang tidak sederhana sebetulnya, cukup rumit, tapi kalau dimainkan dengan hati, kelihatan betul seperti yang dilakukan oleh Persib. Meskipun tadi ya ketika pertandingan melawan Persijap juga kelihatan bahwa mental mereka cukup goyah karena nggak bisa bikin gol gitu loh. Adam Ali sudah berhadapan dengan kiper gagal juga gitu loh. Nah, ini kan persoalan mental yang harus diperbaiki, terutama ketika nanti bicara di level Champions League Asia. Saya terakhir ke Bung Harpa, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada Persib yang sudah berhasil mencetak sejarah baru, menang hat-trick 3 kali juara? Ya, saya pikir mereka nggak perlu memberikan pesan apa-apa ya. Gelar itu sudah menunjukkan seperti apa Persib punya mentality, bagaimana dukungan Boboto yang sangat luar biasa, kemudian juga manajemen, pemain, mereka sudah menunjukkan they are the best for the last three years. Dan saya pikir saatnya mereka untuk menikmati ini. Hari ini mereka saya pikir akan pawai, akan muter, dan besok mereka akan melakukan pawai dimulai dari Gedung Sate, akan muter ke beberapa titik, dan kemudian akan berakhir di Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. It's time for party buat Boboto. Baik, terima kasih Bung Harpa dan juga Bung Joy sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah breaking news terkait dengan hasil pertandingan antara Persib yang sudah juara atau juara ketiga kalinya hat-trick dalam Liga Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.